Gimana bikin teknis kursus online yang sesuai dengan market? Misalnya marketnya ibu-ibu, lebih efektif pakai live streaming atau recording, atau malah voice note, atau via grup chat saja? Ini pertanyaan bagus nih, dan ini memang biasanya kalau targetnya ibu-ibu ya, ini biasanya cukup efektif. Saya akan menjelaskan dulu ya, ini ada 4 tipenya, yaitu seperti ini. Oke, jadi kalau live streaming ya, ini masing-masing semuanya ada positif dan negatifnya ya. Untuk live streaming ya berarti ini live ya, misalnya pakai Zoom misalnya ya, atau langsung webinar model-model live. Itu positifnya yaitu adalah audiensnya itu lebih terasa lebih nyambung ya gitu, lebih lebih berhubungan ya gitu. Kemudian bisa tanya jawab langsung ya, bisa tanya jawab langsung. Kemudian juga biasanya mudah untuk semakin erat gitu, erat dan akrab dengan Anda sebagai pengajarnya. Nah, namun ya kekurangan dari live streaming itu apa? Yaitu adalah eh, yang satu yaitu adalah harus standby ya gitu. Jadi Andanya sebagai pengajar ya gitu, itu harus standby di waktu tersebut. Kalau untuk satu kali mungkin oke. Tapi untuk live streaming ini tidak mudah untuk di scale up ya gitu, di scale up. Ibaratnya ya kalau sehari mau 3 kali, 5 kali atau setiap hari berturut-turut ya, maka ini akan sulit ya. Anda punya aktivitas lain ya, otomatis ini sulit untuk di scale up ya. Nah, untuk recording. Recording ini ya positifnya apa? Positifnya itu adalah Anda cukup rekaman 1 kali ya, rekaman 1 kali ya. Kemudian bisa eh, kemudian bisa diputar berulang kali ya gitu, berulang kali. Nah, kemudian untuk ini ya, berulang kali, ini bisa Anda bikin di LMS sendiri, di website sendiri ya, atau bisa numpang di pihak ketiga ya gitu. Apakah misalnya di marketplace marketplace pendidikan ya. Nah, itu ya. Cuman kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu adalah terkadang engagement-nya ya itu tidak terlalu kerasa ya, engagement-nya. Ya. Kecuali kalau misalnya, nah ini solusinya ya gitu. Kecuali kalau misalnya Anda membikinkan grup ya untuk eh, yang apa pendaftarnya ya, nanti dibikinkan grup ya, atau diadakan 1 atau 2 kali sesi via live streaming ya, via Zoom misalnya gitu. Ya gitu. Jadi tetap berhubungan sama Anda. Nah, kemudian voice note. Voice note ya, ini saya bikin garis dulu sebentar. Nah, nah sekarang voice note ya. Untuk voice note ini ya, pada dasarnya voice note ini kan berarti di kayak misalnya pakai grup ya, grup misalnya WhatsApp aja misalnya ya gitu. WA kemudian nanti pesannya itu dikirim lewat suara, direkam kemudian dikirim ya. Nah, untuk voice note ini memang plusnya ya, ini kalau dari yang saya lihat itu peserta itu bisa langsung menanggapi ya gitu, ngedengar udah gitu menanggapi, mendengar menanggapi ya. Tapi ya voice itu kan auditory ya, auditory. Nah, ini kelemahannya nih ya, masuknya kelemahan ya, auditory. Auditory. Terkadang tidak banyak orang yang cepet nangkep kalau misalnya hanya dari auditory saja ya. Ada ya gitu, kayak misalnya podcast itu kan auditory saja ya gitu, radio gitu. Tapi kebanyakan untuk pembelajaran itu disarankan ada visualsnya, minimal ada teksnya ya. Kemudian baru dilengkapi auditory itu boleh ya. Tapi orang tidak mudah untuk membayangkan ya gitu, seperti apa sih ya yang dimaksud itu gitu, ini tidak mudah terbayangkan. Nah, dan juga kelemahannya adalah ini mirip seperti live streaming. Kitanya harus standby ya, kemudian sulit untuk di scale up kecuali ya kalau voice note-nya itu direkam ya gitu. Nah, tapi ada kendala nih ya, nanti Anda harus mempostingnya itu sesuai dengan waktunya ya gitu. Oke, misalnya hari Senin jam 8 malam kirim, Selasa jam 8 malam kirim, Rabu jam 8 malam kirim ya. Nah, itu Andanya harus standby. Kecuali ya nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana caranya supaya bisa otomatis ya menggunakan grup media sosial. Nah, sekarang satu lagi yaitulah menggunakan grup chat ya. Grup chat pada dasarnya mirip kayak voice note ya gitu. Hanya saja ini dalam bentuk chat ya, dalam bentuk kalimat gitu. Nah, ini ya tergantung medianya ya. Kalau medianya WA ya, itu positifnya apa? Positifnya adalah ini umum ya gitu. Orang-orang umum ya lumrah udah punya WA, dan kalau dari pengalaman saya ada ya beberapa
siswa yang bikin pakai kelas WA ini ya, kita bisa memberi harga murah ya, ada yang 50.000, ada yang 90.000, ya ada yang 150.000 ya. Tapi rata-rata sih di bawah 100.000 ya gitu. Pendaftarnya banyak jadi mengejar quantity. Nah, sama pada dasarnya ya gitu. Kalau kita sudah punya template teksnya ya, sudah punya template teksnya, mungkin enak ya gitu. Oke, Senin jam 8 kirim ya. Selasa jam 8 malam kirim, Rabu kirim, terus seperti itu nanti diskusi ya. Cuman sekali lagi ya gitu, harus standby ya, mirip kayak yang sebelumnya ya gitu, harus standby waktunya itu. Nah, ada tools yang cukup bagus ya gitu untuk grup chat, kalaupun mau grup chat, yaitu adalah pakai Telegram. Kenapa? Karena Telegram itu ya, ini kelemahannya dulu deh ya. Kelemahannya itu adalah masih tidak terlalu populer ya gitu dibandingkan WA ya. Meskipun kalau di dunia digital marketer ini udah oke ya Telegram ini. Tidak terlalu populer ya gitu dibandingkan WA ya, VS WA ya. Nah, tapi kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah dia itu bisa pakai schedule. Dia bisa pakai schedule timer ya gitu. Nanti saya tunjukkan ya, ini pakai komputer nanti saya tunjukkan. Nah, bisa pakai schedule sehingga misalnya nih Anda bikin kelas ya, grup chat untuk 1 bulan ya, misalnya 1 bulan ya, yang mana materinya itu dikirim setiap malam ya gitu, atau setiap pagi ya gitu, jam 8 pagi misalnya ya gitu. Setiap hari berarti kan ada 30 materi ya. Nah, enaknya Telegram itu Anda bisa memasangnya menggunakan schedules ya. Jadi alurnya itu adalah pertama bikin dulu grupnya ya, grup Telegram ya, grup Telegram. Misal Anda mengajar apa nih ya, misalnya panduan apa ya? Misalnya digital marketing ya gitu, digital marketing untuk pemula ya, 30 hari misalnya. Pemula ya. Nah, setelah bikin ya, ini nanti ada batch-batchnya ya. Jadi misalnya batch 1 ya. Kemudian nanti lagi batch 2 ya bikin gitu untuk bulan depan ya, batch 3 dan sebagainya. Nah, nanti di grup Telegram ini ya, itu Anda tulis chatnya ya, tapi jangan dikirim ya gitu. Chatnya itu adalah di schedule. Ya, sebentar lagi saya tunjukkan ya caranya seperti apa ya. Terus ya gitu sebanyak 30 hari ya gitu. Jadi masukin aja 30 untuk hari Senin, Selasa, atau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Terus seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah ya, itu baru Anda iklankan ya gitu. Yuk bulan ini saya buka kelas lagi ya gitu. Misalnya nih, misalnya Anda buka batch 1 itu adalah bulan Juli misalnya. Ya ini bulan Juli nih ya, Juli. Juli. Kemudian nanti ada lagi bulan Agustus ya untuk batch 2 ya. Ini batch 1, batch 2, batch 3. Juli, Agustus, September. Nah, kemudian sekarang bulan di sini ya gitu, bulan di sini. Ya, bulan apa nih? Juni ya, Juni. Nah, Anda promokan di sini ya gitu. Ayo, nanti saya mau buka batch 1 ya, ayo daftar ya, misalnya 50.000 ya early bird. Nanti kalau udah naik ya 75.000. Nah, yang orang yang masuk ya setelah daftar kasih aja link ke grupnya ini ya. Udah, Anda nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nanti tanggal 1 ya otomatis teksnya itu kekirim, tanggal 2 kekirim, tanggal 3 kekirim, terus gitu. Nanti di bulan Juli Anda promosikan ya bulan Agustus. Terus kayak gitu. Ini enak ya gitu. Nah, bagaimana cara settingnya ya, yaitu adalah seperti ini. Saya pindah ke komputer ya, ke Telegram seperti ini. Oke, nah inilah caranya ya. Ini Anda bisa dari handphone atau dari komputer. Ya, kalau dari komputer caranya gampang ya, tinggal klik ini, kemudian Anda klik new group ya, Anda bikin grup baru. Kemudian nah misalnya Anda bikin sini ya gitu, nama grupnya ada test batch 1, kemudian Anda klik next. Nah, setelah jadi ya, udah gitu Anda cara chatnya adalah seperti ini ya. Jadi Anda klik di sini ya, misalnya ini materi ke-1 misalnya ya, ini saya tulis 1. Kemudian di bagian kanan ya, ini Anda jangan dipencet ini tapi klik kanan ya gitu. Kemudian ada schedule message ya. Kalau pakai handphone pencet yang lama ya. Nah, di sini ditulis ya, misalnya ini mau dikirimnya kapan nih? Ya tanggal 1 Juli misalnya. Oke ya. 1 Juli jam berapa? Jam 8 pagi misalnya. Ya, jam 8 pagi. Ya seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian schedules ya. Klik sehingga nanti dia muncul seperti ini. Ya, schedules untuk tanggal 1. Berikutnya misalnya kita masukin lagi materi kedua. Ya. Untuk kapan? Nah, ini udah berubah ya tanggal schedules ya. Kita pencet, nanti muncul seperti ini ya, sama ya, kita setting lagi tanggal 2 ya gitu. Ini jam 8 pagi juga misalnya. Ini satu hari bisa lebih dari satu pengiriman ya. Jadi misalnya Anda mau bikin series ya, itu silahkan ya. Klik seperti itu. Sudah seperti itu ya.
Nah, itu adalah contohnya ya. Jadi, silakan ya gitu, pilih sesuai dengan metode yang cocok ya untuk target marketnya. Tapi biasanya memang kalau untuk ibu-ibu ya yang Mahmud bukan Mahmud ya, yang emak-emak gitu yang pengennya simpel-simpel itu pakai grup, itu efektif ya. Tapi ingat di kitanya juga itu harus, memikirkan bagaimana untuk scale up-nya. Nah, kalau saya pribadi ya kalau memungkinkan jangan lupa dibikin kursus online-nya yang direkam ya gitu, yang direcord sehingga itu bisa untuk jangka panjang. Andanya nanti tidak harus ngapa-ngapain lagi, cukup iklan-iklan saja, promo-promo saja, yaitu potensi pendaftarannya bisa banyak. Bagaimana cara mendapatkan siswanya itu yang dibahas nanti di materi berikutnya ya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau belum follow ya gitu. Sharing juga boleh ya gitu. Thank you dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye.